Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albert, NIM I01203447. Saya dari Hukum Kelas C angkatan 2020 Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan membahas mengenai ruang lingkup hukum acara perdata. Berikut ini pemaparan materinya. Sebelum lebih jauh membahas mengenai ruang lingkup hukum acara perdata, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai pengertian hukum acara perdata itu. Istilah atau pengertian hukum acara perdata menurut beberapa ahli. Di sini saya akan menyebutkan ada dua ahli yang memberikan pendapat mengenai pengertian hukum acara perdata. Yang pertama, Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo SH. Hukum perdata itu adalah hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaati hukum perdata material dengan perantara hakim, atau peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya pelaksanaan hukum perdata material. Kemudian ahli yang kedua yaitu Worjo Projodikoro yang mengungkapkan mengenai pengertian hukum acara perdata. Hukum acara perdata itu menurut dia adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat bagaimana cara orang bertindak di hadapan pengadilan dan bagaimana pengadilan itu bertindak satu sama lain dalam melaksanakan peraturan-peraturan hukum perdata. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asas-asas hukum acara perdata. Asas-asas hukum acara perdata itu di sini saya akan membahas ada 7 asas. Yang pertama, hakim bersifat pasif. Yang kedua, hakim bersifat menunggu. Yang ketiga, persidangan bersifat terbuka. Yang keempat, mendengar kedua belah pihak. Kemudian yang kelima, putusan harus disertai alasan-alasan. Beracara dikenakan biaya pihak yang berperkara. Biaya dikenakan kepaniteraan, pemberitahuan, panggilan, dan biaya material. 7 asas hukum acara perdata yang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah hakim bersifat menunggu, artinya segala tuntutan hak sepenuhnya diserahkan pada pihak yang berkepentingan. Apabila tidak ada tuntutan hak dari pihak tertentu, maka hakim tidak berhak untuk mengurus perkara. Kemudian hakim pasif. Asas kedua yaitu hakim pasif, artinya ruang lingkup pokok perkara yang diajukan dalam sengketa perdata ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bukan oleh hakim. Yang ketiga itu asas persidangan bersifat terbuka, artinya setiap orang diperbolehkan untuk hadir dan mendengarkan pemeriksaan di pengadilan saat perkara perdata. Asas yang ketujuh yaitu tidak ada keharusan mewakilkan. Artinya setiap orang yang berkepentingan di perkara perdata dapat melewati dan menjalani pemeriksaan di persidangan secara langsung. Di sisi lain, para pihak juga dapat mewakili oleh pengacara selama beracara di muka pengadilan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber-sumber hukum acara perdata. Yang pertama ada HIR, singkatan dari Ersein Indonesian Reglement. Kemudian sumber yang kedua yaitu Reglement for the Wetgewetsman. Kemudian sumber hukum acara yang ketiga yaitu Reglement of the Burgerlijk Rechtsvordering. Kemudian sumber hukum acara yang keempat adalah adat kebiasaan. Kemudian sumber yang kelima yaitu doktrin. Kemudian sumber hukum acara yang keenam adalah instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung. Kemudian sumber hukum acara yang ketujuh adalah yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kemudian sumber hukum acara yang ke-8 adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947. Yang terakhir, yang ke-9 ada sumber-sumber hukum acara perdata yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004. Nah, sumber hukum acara yang pertama yaitu
hukum acara perdata. Yang pertama itu adalah Hirsein Indonesian Reglement. Ada dua, yaitu bagian hukum acara pidana dan bagian hukum acara perdata yang diperuntukkan bagi golongan Bumi Putra dan Timur Asing di Jawa dan Madura untuk perkara di muka Lanrat atau pengadilan negeri. Bagian acara perdata itu ada di pasal 115 sampai dengan 245. Sumber hukum acara perdata yang kedua yaitu Reglement for the Wittegenstein yang ditetapkan dalam pasal 2 Ordonansi kedua Mei 1927 adalah pengganti berbagai peraturan yang berupa reglemen yang tersebar dan berlaku hanya dalam satu daerah tertentu saja. Ordonansi itu adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Gubernur Jenderal bersama-sama dengan Dewan Rakyat di Jakarta dan berlaku bagi wilayah Hindia Belanda. Kemudian asas hukum acara perdata yang ketiga yaitu Reglement of the Burgerlijk Rechtsvordering, yang berisi ketentuan-ketentuan untuk hukum acara yang berlaku khusus untuk golongan Eropa dan yang dibersamakan dengan mereka yang berperkara di muka Redfern Justice dan Residence Grade. Sumber hukum acara perdata yang keempat adalah adat atau kebiasaan, yang artinya hukum yang diambil dari kebiasaan-kebiasaan dalam suatu adat atau kebiasaan di dalam masyarakat. Kemudian ada sumber hukum acara perdata yang kelima itu doktrin. Doktrin itu artinya pendapat beberapa ahli yang dapat meyakinkan. Kemudian ada instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung. Kemudian ada jurisprudensi. Kemudian sumber hukum acara perdata yang ke-8 yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang memuat juga beberapa hukum acara. Kemudian sumber hukum acara perdata yang ke-9 yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Madura tentang peraturan peradilan ulangan di Jawa dan Madura untuk Jawa. Kemudian sumber hukum acara perdata yang ke-10 yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, review Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dalam berbicara masalah ruang lingkup hukum acara perdata, kita akan menjelaskan juga mengenai ada tuntutan di dalam acara perdata tersebut. Ada dua, yaitu gugatan dan permohonan. Berikut kita akan menjelaskan mengenai perbedaan permohonan dan gugatan. Sebelum lebih jauh membahas mengenai perbedaan gugatan dan permohonan, terlebih dahulu kita akan membahas satu persatu apa itu gugatan dan apa itu permohonan. Gugatan itu adalah suatu tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan. Ada 3 bentuk gugatan. Yang pertama bentuk gugatan umum, kemudian yang kedua bentuk gugatan perbuatan melawan hukum dengan mekanisme class action atau gugatan perwakilan kelompok. Kemudian yang ketiga citizen law suit atau gugatan warga negara. Kemudian tata cara dalam pengajuan gugatan dapat diajukan bisa berupa tertulis dan bisa lisan. Kalau misalnya dalam pengajuan gugatan dalam bentuk tertulis dimuat dalam pasal 118 HIR atau
pasal 142 RBG. Kemudian melalui lisan bisa ditemui dalam pasal 120 HR atau dalam pasal 144 RBG. Kemudian ada permohonan. Permohonan itu merupakan tuntutan hak tidak mengandung sengketa dan diajukan pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan permohonan dan gugatan. Pada permohonan, masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja. Kalau dalam gugatan, permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa. Selanjutnya dalam membahas mengenai ruang lingkup hukum acara perdata, kita juga akan membahas mengenai tata urutan persidangan perkara perdata. Yang pertama, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, kecuali persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum. Kemudian langkah yang kedua, yaitu para pihak atau penggugat dan tergugat diperintahkan memasuki ruang sidang. Selanjutnya langkah yang ketiga, para pihak diperiksa atau diperiksa identitasnya, dalam hal ini surat kuasanya. Sedemikian pula diperiksa surat izin praktik dari organisasi atau advokat, atau jika dikuasakan kepada advokat. Kemudian langkah yang selanjutnya, yaitu apabila kedua belah pihak lengkap, maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan dengan perkara secara damai atau melalui mediasi. Kemudian langkah yang kelima, majelis hakim menawarkan apakah akan menggunakan mediator dari lingkungan pengadilan negeri atau dari luar, sesuai Perma RI nomor 1 tahun 2008. Selanjutnya langkah yang keenam, apabila tidak tercapai kesepakatan damai, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh penggugat atau kuasanya. Kemudian langkah ketujuh, apabila perdamaian berhasil, maka dibacakan dalam persidangan dalam bentuk akta perdamaian yang bertitel demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya langkah yang kedelapan yang dilakukan di dalam perkara perdata adalah apabila tidak ada perubahan acara, selanjutnya jawaban dari tergugat yang jawaban berisi eksepsi, bantahan, permohonan putusan provisional, dan gugatan rekonvensi. Langkah selanjutnya adalah apabila ada gugatan rekonvensi, tergugat juga berposisi sebagai penggugat rekonvensi. Selanjutnya langkah yang ke-10, yaitu replik dari penggugat. Apabila digugat rekonvensi, maka ia berkedudukan sebagai tergugat rekonvensi. Kemudian langkah yang ke-11, yaitu pada saat surat menyurat atau jawab menjawab, ada kemungkinan ada gugatan intervensi. Kemudian langkah yang ke-12, yaitu sebelum pembuktian ada kemungkinan muncul putusan selah atau putusan provisional, putusan tentang dikabulkannya eksepsi absolut, atau ada gugatan intervensi. Kemudian langkah yang selanjutnya dalam praktik perdata, yaitu pembuktian. Terus langkah selanjutnya, langkah ke-14, yaitu dimulai dari penggugat berupa surat bukti dan saksi. Selanjutnya langkah selanjutnya dilanjutkan dari tergugat berupa surat bukti dan saksi. Kemudian langkah selanjutnya, langkah ke-16, apabila diperlukan, majelis hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat atau tempat objek sengketa. Kemudian langkah yang selanjutnya, langkah ke-17, kesimpulan dari masing-masing pihak.
Selanjutnya langkah ke-18, musyawarah oleh majelis hakim. Terus selanjutnya langkah yang ke-19, pembacaan putusan majelis hakim. Dan terakhir langkah yang ke-20, isi putusan majelis hakim dapat berupa gugatan atau dikabulkan atau seluruhnya atau sebagian. Terus ada gugatan ditolak atau gugatan tidak dapat diterima. Itulah pembahasan saya mengenai ruang lingkup hukum acara perdata. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.